Halo, selamat sore. Oh, mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Halo, selamat sore Mas Asmito. Apa kabar sore ini? Mau mulai, tapi ngobrol-ngobrol nggak ada deg-degan kan? Kan? Aha. Oke. Tapi boleh mungkin maskernya dibuka dulu. Kita kita mau mulai, teman semua bisa melihat calon umum si jurnalis independen AJI Indonesia. Seru tuh kayaknya tuh. Oke, kali ini kita dengan semua pemirsa Kabar Medan dan media lainnya yang bekerja sama dengan kita. Jadi kita langsung revolusi antara pers dan media menyampaikan informasi publik. Mas Revo sudah bisa mendengar suara saya? Oke, belum masuk. Udah masuk? Oke. Maaf sebelumnya. Kita langsung ke pertanyaan pertama untuk Mas Revolusi Riza. Saya mau bertanya tentang perbedaan pers dan media sosial dalam menyampaikan informasi ke publik. Kemudian harus akuntabilitasnya terjaga dan lain sebagainya. Kalau kode etik versi Dewan Pers misalnya kita mengenal ada 11 ya, ada 11 pasal gitu kan. Nah, paling tidak itu yang harus kita taati kan oleh jurnalis seluruh Indonesia. Nah, sementara kalau media sosial itu karena faktor atau karena apa namanya
tahapan-tahapan verifikasi, tidak ada tahapan-tahapan redaksi, keredaksian, kemudian orang bisa pakai akun anonim atau akun alter egonya, misalnya seperti itu, sehingga ini benar atau tidak gitu. Beberapa media sosial mungkin ngasih kayak Twitter ngasih centang biru ya, artinya sudah terverifikasi. Tapi orang sangat mudah untuk membuat akun, bot dan sebagainya. Sehingga memang publik harus lebih berhati-hati sebenarnya mengkonsumsi informasi di media sosial. Tidak apa-apa, ini sebagai bagian dari freedom of expression ya. Jadi orang mudah ini adalah saluran orang untuk berekspresi. Tapi kalau misalkan penjernih informasinya, keberadaan media arus utama tetap diperlukan. Itu menurut saya sih. Nah, kira-kira Mas Asmito nih, media sosial dengan banyak ke publik tanpa ada saringan itu, media sosial menggantikan peran pers? Ya, Mbak Vika, suaranya kurang begitu jelas, tapi yang saya tangkap mungkin apakah media sosial dapat menggantikan peran pers gitu ya. Saya pikir sebagai salah satu saluran masyarakat untuk memberikan informasi ke publik yang lainnya itu mungkin bisa gitu ya. Tapi apakah informasi itu terverifikasi atau tidak, itu yang mungkin tidak bisa digantikan oleh media sosial, karena pers ini kan cara kerjanya seperti yang dijelaskan Mas Revo, verifikasi, dan verifikasi. Gitu. Artinya ada proses editorial yang sangat ketat. Gitu. Nah ini juga kalau kita berkaca di surveinya Edelman ya, survei Edelman Trust Barometer di 2021, orang dulu bilang katanya pers akan tergantikan oleh media sosial gitu. Tapi hasil survei terakhir yang terbaru di 2021 awal Januari kemarin itu kepercayaan terhadap media terus meningkat gitu ya, terhadap media arus utama gitu. Bahkan untuk Indonesia sendiri tertinggi di dunia gitu. Jadi saya pikir media sosial hanya sebagai pelengkap saja dalam memberikan informasi, tapi orang dengan begitu banyaknya hoax dan sebagainya akan membutuhkan informasi yang valid, yang sudah terverifikasi untuk mengambil keputusan. Jadi posisi media menurut saya tidak akan tergantikan gitu ya dengan media sosial. Nah justru mungkin bisa berkolaborasi antara media sosial dengan media arus utama. Mungkin gitu Mbak Vika. Oke, saya lanjut ya Mas. Saya Mas Mito tadi mengatakan bahwa jurnalis kan Nah, apakah artinya jurnalis itu tidak pernah salah atau jurnalis tidak pernah menyebarkan hoax? Lalu kalau ternyata jurnalis menyebarkan hoax, bagaimana Mas? Ya, tentu jurnalis juga pernah salah ya. Jurnalis kan manusia juga. Tapi bedanya hoax itu kan informasi yang ada niatan gitu ya. Ada niat yang disengaja untuk membohongi seseorang. Tapi kalau jurnalis kan ada proses verifikasi. Jurnalis bisa jadi salah gitu. Makanya disebutnya bukan berita bohong, tapi informasi bohong gitu. Kalau saya secara pribadi mengambil sikap yang dimaksud hoax adalah informasi yang bohong. Tapi kalau berita bisa jadi dia berita-berita yang salah, bukan berita bukan berita bohong atau hoax gitu ya. Jadi sebagai manusia tentu jurnalis bisa salah, karena itu publik juga bisa ikut mengawal teman-teman jurnalis. Apabila ada informasi yang salah, itu bisa dilaporkan ke medianya, meminta hak jawab atau hak koreksi gitu ya, kalau ada kesalahan ya. Atau terakhir misalkan bisa melapor juga ke Dewan Pers, kalau misalkan dari pihak redaksi tidak memberikan hak jawab atau hak koreksi gitu ya, untuk menyelesaikan apabila ada sengketa pemberitaan. Jadi poin saya sebenarnya untuk teman-teman jurnalis, saya pikir berita itu bisa salah gitu ya, tapi dia bukan hoax. Berbeda dengan informasi yang memang sengaja diproduksi untuk tujuan menipu, membohongi orang lain. Nah itu yang disebut dengan hoax gitu. Jadi perbedaannya di situ.
Mhm. Lalu ketika ada berita yang salah, walaupun itu bukan hoax, apa yang akan dilakukan? Ya, saya sering mendorong teman-teman eh, melaporkan gitu ya. Yang pertama tentu meminta hak jawab dulu, hak jawab atau hak koreksi ke media tersebut gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak terselesaikan gitu ya, eh, orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaannya bisa saja melapor ke Dewan Pers sesuai dengan mekanisme yang diatur di Undang-Undang Pers gitu. Jadi diselesaikan saja dengan mekanisme Undang-Undang Pers. Tidak perlu diselesaikan misalkan melapor ke kepolisian gitu ya. Ada beberapa orang yang melapor terus kemudian diproses di kepolisian. Nah, ini yang saya kira tidak tepat gitu. Karena cara yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang yaitu meminta hak jawab, hak koreksi, kemudian ke Dewan Pers gitu. Nah, itu bisa diselesaikan melalui mekanisme seperti itu, Mbak Vika. Oke, terima kasih Mas. Mas Revo nih, saya mau tanya, bagaimana Mas mengembalikan kepercayaan publik terhadap pers yang mungkin saat ini sudah mulai menurun karena banyaknya bersanding berita-berita pers dan berita-berita hoax. Ya, Mbak Vika, saya nambahin lah ya tadi yang disampaikan oleh Bung Sasmito. Pertama, harus disadari betul bahwa kesalahan adalah sebuah keniscayaan. Artinya siapapun kita ini kan manusia biasa gitu ya. Artinya kesalahan itu pasti ada sebuah keniscayaan. Kita semua bisa salah, gitu, termasuk dalam ketika memproduksi sebuah berita. Nah, yang paling penting dalam ketika kita melakukan kesalahan itu adalah bagaimana kemudian kita menangani kesalahan tersebut atau bereaksi atas kesalahan tersebut. Apakah kita itu kemudian lari dari kesalahan atau kita bertanggung jawab atas kesalahan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mekanisme ketika artinya ada mekanisme hak jawab kalau misalkan sebenarnya aturan-aturannya sudah ada, pedoman-pedomannya sudah ada. Semuanya sudah diatur lewat Undang-Undang Pokok Pers tahun 40 nomor 40 tahun 1999 gitu ya. Artinya ada mekanisme hak jawab kalau misalkan media itu melakukan kesalahan. Ada mekanisme hak jawab yang seharusnya ketika media itu melakukan kesalahan tanpa diminta harus segera minta maaf dan mengkoreksi beritanya. Nah, kalau misalkan ada orang yang keberatan dengan pemberitaan dan kemudian meminta hak jawab, itu harus ditanggapi dengan serius oleh media yang bersangkutan. Jika terjadi sengketa karena mungkin masih merasa tidak puas, maka harus dibawa ke sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tersebut harus dibawa ke Dewan Pers. Dewan Pers inilah yang kemudian akan memediasi kita dan kemudian memutuskan antara tergugat dan penggugat terkait pemberitaan tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan hoax gitu ya? Hoax itu kan kita kenal ada dua hal ya, ada dua tipe. Ada yang namanya misinformasi yang orang yang menyebarkan itu sebenarnya tidak tahu kalau informasinya salah. Dia mendapatkan informasi, dia tidak tahu informasinya salah, kemudian dia menyebarkan, dia meneruskan. Itu namanya misinformasi. Tapi ada yang disinformasi. Jadi ada misinformasi, ada disinformasi. Disinformasi itulah yang kemudian orang dia tahu ini informasinya salah. Dia memang sengaja membuat informasi ini. Dia tahu informasinya salah, tapi tetap disebarkan. Disebarkan dengan tujuan-tujuan, beberapa tujuan gitu ya, misalnya dia propaganda, dia ingin mempengaruhi publik dan lain sebagainya untuk kepentingan politik dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian berbahaya. Dua-duanya sebenarnya berbahaya dan memiliki tingkat resiko masing-masing gitu ya. Tapi kita jangan sampai terjebak, kita jangan sampai lah ya amit-amit gitu melakukan disinformasi gitu lah. Nah, kalau misinformasi beberapa pers masih beberapa melakukannya lah gitu. Kita tahu gitu insan-insan pers ini kalau persnya itu pers beneran ya, bukan pers abal-abal gitu kan. Nah, ini seringkali terjebaknya dalam misinformasi. Dia tidak tahu informasinya salah gitu. Kemudian dipublikasikan. Nah, itulah pentingnya yang tadi disampaikan oleh Bung Sasmito sebenarnya. Verifikasi itu adalah hal harga mutlak yang harus dilakukan oleh media. Sehingga kalau misalkan kita bisa melakukan proses itu sesuai dengan rel etik jurnalistik, sesuai dengan kode etik, sesuai dengan kode perilaku,
maka seharusnya kepercayaan publik terhadap pers, terhadap media arus utama ini akan pulih kembali. Kita tahu tahun 2019, tahun 2020 ya, di banyak hal gitu, dalam banyak peristiwa-peristiwa politik terkait dengan pemilu misalnya, kemudian terkait dengan perumusan Omnibus Law, RKUHP, dan sebagainya, ada banyak peristiwa yang membuat hangat situasi politik di Indonesia. Hoax itu berkembang luas gitu ya. Ketika hoax itu berkembang luas, ketika mis dan disinformasi itu berkembang luas, maka publik mencari rumah penjernih. Rumah penjernihnya siapa? Media arus utama yang seharusnya bisa menjadi rumah penjernih informasi. Itu kenapa kemudian di tahun 2021 ini kepercayaan publik mulai tumbuh kembali kepada media arus utama, dan ini harus kita jaga. Jangan sampai kepercayaan publik yang kembali tumbuh ke kita itu kemudian mati gitu ya, mati karena kita salah gunakan kepercayaan publik, akhirnya media arus utama kembali ditinggalkan. Ini jangan sampai. Poinnya gimana supaya kita tetap bisa menjaga kepercayaan publik tersebut? Berjalanlah di rel etik jurnalistik dan kode etik dan kode perilaku. Itu aja sebenarnya, simple tapi tidak mudah sebenarnya ya. Tapi itu tidak mudah karena banyak yang tidak melakukan gitu. Tapi itu yang harus kita lakukan sebenarnya gitu sih. Oke. Nah, Mas gimana tadi menghadapi buzzer yang mungkin dan akhirnya harus jurnalis yang real, ya bagaimana Mas media sosial kepada Mas Revo? Maaf Mbak Vika, tadi suaranya putus-putus. Saya cuma baca gerak bibir, tapi saya menangkap sebagian gitu ya, soal buzzer gitu ya. Bagaimana nih kita menghadapi fenomena buzzer yang kemarin gitu kita lihat, kita itu diserang habis-habisan gitu ya oleh buzzer. Media arus utama ini diserang. It's okay, nggak apa-apa. Itu sebenarnya adalah konsekuensi dari part of kita menghargai kebebasan berpendapat. It's okay. Tinggal kita sekarang buktikan aja bahwa apa yang mereka serang itu tidak benar. Itu aja. As simple as that sebenarnya ya, gitu. Bahwa kita tetap harus memberikan berita-berita yang terverifikasi, fakta-fakta yang faktual, sehingga akuntabilitasnya itu terjaga. Jadi apapun itu, kalau misalkan kita ingat pepatah gitu ya, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu ya. Udah biarin aja dia gonggong. Dia toh akan menggonggong di media sosial saja gitu ya. Tapi sekarang ini kan kita tahu media-media arus utama pun sudah mulai masuk ke media sosial. Hampir semua media itu punya. Kabar Medan saya yakin lah punya kan akun-akun di media sosial. Kemudian Suara punya. Kemudian kawan-kawan semua yang hari ini ikut terlibat dalam penyiaran ini rata-rata memiliki multi platformnya. Jadi single satu brand, tapi dia spread di beberapa platform termasuk media sosial. Artinya yang harus kita lakukan adalah menjaga kepercayaan publik tadi. Ya mau nggak mau kita memang akan perang opini gitu ya, perang opini dengan walaupun kita pasti harus mengukur bagaimana sejauh mana kita akan berdebat dengan orang-orang buzzer-buzzer tadi. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah ditanggepin lah. Menurut saya juga nggak perlu ditanggepin. Yang penting kita buktikan saja kerja-kerja jurnalistik kita itu sesuai dengan relnya, dan apa yang kita sajikan ke publik itu akuntabilitinya terjaga. Dengan begitu sudah mereka akan lewat aja dengan sendirinya. Gitu Mbak Vika kalau menurut saya. Intinya tetap pakai prinsip Mas ya. Oke, Mas Sasmito. Mas Sasmito. Mbak Vika suaranya agak kurang jelas Mbak Vika. Oke. Gimana Mbak? Halo, sudah kelihatan ya? Ya, terdengar sedikit-sedikit. Oke. Selama ini, jerat Undang-Undang ITE tentang pasal pencemaran nama baik kerap menghantui jurnalis. Apa yang bisa dilakukan oleh jurnalis jika seandainya dilaporkan ke polisi terkait berita yang ditulisnya? Untuk Mito nih. Ya, Undang-Undang ITE ini kan kayak semacam ini ya, penyakit yang selalu menyertai kita gitu ya, karena banyak teman-teman jurnalis juga yang menjadi korban gitu. Terakhir ini kan di kepengurusannya Mas Manan dan Mas Revo ini, di pengurusan kita,
kita sedang menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi karena salah satunya soal konten kewenangan pemerintah untuk menurunkan konten tanpa ada proses pengadilannya. Nah, itu sedang kita gugat gitu. Beberapa kasus juga kita lakukan pendampingan di luar anggota AJI gitu ya. Kalau untuk teman-teman anggota AJI sejauh ini memang proses advokasinya berjalan dengan baik. Tapi untuk yang di luar anggota AJI ini kita kadang yang masih kurang maksimal gitu ya. Karena kita melihat kapasitas teman-teman organisasi kan beda-beda ketika melakukan pendampingan terhadap anggotanya. Nah, ini memang ke depan mungkin perlu dari teman-teman AJI sodako gitulah ya mungkin. Sodako bagaimana cara menangani kasus undang-undang ITE, sodako berbagi kemampuan cara menangani. Kemudian kita juga ingin membangun ini jaringan advokat di beberapa daerah bekerja sama dengan teman-teman di LBH Pers. Karena kalau berkaca di kasusnya Diananta kemarin yang di Kalimantan Selatan, itu kita kesulitan mencari advokat atau pendamping hukum gitu ya. Nah, ini akhirnya menyulitkan penanganan kasus yang didampingi oleh teman-teman gitu. Ya walaupun Diananta bukan anggota AJI, tapi kita lihat ini akan menjadi presiden buruk gitu ya bagi kebebasan pers. Nah, yang ke depan kita juga akan membuat ini SOP. Jadi kita sudah ada SOP penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, baik yang disusun oleh Dewan Pers, AJI sendiri juga sudah punya, tapi nanti kita akan coba lebih detailkan ketika ada kasus Undang-Undang ITE, SOP-nya seperti apa. Nah, ini mungkin PR kepengurusan ke depan ya, baik Mas Revo ataupun saya mungkin nanti ya memimpin akan menggarap ini lebih mendetailkan SOP penanganan terkait kasus Undang-Undang ITE. Itu mungkin Mbak Vika. Nah, ini kan Presiden Jokowi sedang mengusulkan kepada DPR revisi Undang-Undang di ITE. Ini Mas Revo angin segar nggak sih bagi demokrasi? Ya, ini yang harus kita kawal bersama, Mbak Vika. Jadi kita ini tahu persis lah ya selama ini sebenarnya gini. Undang-Undang ITE itu kan disahkan ketika era pemerintahan SBY ya di penghujung tahun 2008-2009 gitu ya. Pada waktu itu gitu. Sebenarnya undang-undang ini dibuat lebih difokuskan sebenarnya untuk transaksi elektronik. Jadi untuk terkait dengan bisnis di internet. Tapi kemudian pada saat itu ketika pembahasan di legislasi tiba-tiba muncul usulan-usulan, masuklah itu pasal-pasal terkait dengan pencemaran nama baik, penghasutan, atau yang kita kalau misalkan ini defamation, blasphemy, kemudian mengadu domba dan sebagainya. Pasal-pasal karet yang sebenarnya ketika reformasi 1998 itu sudah dituntut untuk dihapuskan, dan oleh presiden-presiden sebelumnya pasal-pasal itu sudah tidak pernah dipakai sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian muncul lagi dalam undang-undang ITE. Ketika undang-undang ITE itu disahkan pada saat itu, kita masih ingat lah pada saat itu Menkom Infonya adalah Prof Nuh gitu ya. Disahkan, diketok, masuklah pasal-pasal itu. Pasal-pasal karet yang kemudian lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pendapat orang lain di internet. Nah, itulah kemudian banyak muncul korban-korban undang-undang ITE. Banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Di tahun 2015, suara saya hilang tenggelam, Pak. Di tahun 2015, kelompok-kelompok masyarakat sipil ini sudah pernah mengajukan GR pada saat itu. GR-nya kemudian membuahkan hasil, ada beberapa pasal yang direvisi gitu ya terkait dengan ancaman hukumannya. Tapi terlewat di pasal 28, pasal 27 direvisi dari ancaman hukuman yang sebelumnya 6 tahun menjadi 4 tahun. Sehingga kalau misalkan ada orang dijerat dengan undang-undang
di pasal 27 dia tidak perlu ditahan. Tapi pasal 28-nya ini yang dipakai kemudian di beberapa kasus, termasuk kemarin kasusnya Jering misalnya, pasal-pasal yang dinilai mengadu domba gitu ya, menjerat pasal mengadu domba terkait dengan SARA, itu ancaman hukumannya masih 6 tahun. Nah, Jering kena di situ, dia dipakai di situ. Padahal omongan Jering pada waktu itu kan apa ya, ID kacung WHO gitu. Di mana mengadu dombanya gitu kan? Ini yang kita kemudian Aji bersama tadi disebut oleh Bung Sasmito, Aji bersama masyarakat sipil lainnya menggugat lagi, mengajukan GR Undang-Undang ITE. Nah, kemarin kita sampai pada tahap terakhir kali tahapan gugatan kita itu pada pemeriksaan saksi ahli, tapi agak terpospon karena banyaknya gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Undang-Undang ITE sekarang nih Presiden Jokowi lagi ngomong, kita punya momentum sebenarnya. Ini isu lagi bergaung, ada beberapa prominent people yang mengajukan keberatan, ada Kwik Kanki yang kemudian bilang bahwa Kwik itu mengatakan bahwa saya tidak pernah setakut ini ketika memberikan kritik terhadap pemerintah. Bahkan di zaman Orde Baru saya tidak merasa setakut ini. Kan kira-kira begitu yang dikatakan oleh Pak Kwik ya. Nah, kemudian bersambut lagi oleh Yusuf Kala yang menyatakan hal kurang lebih sama gitu. Artinya ada prominent people yang sedang ikut menggugat ini Undang-Undang ITE. Saya kira ini adalah sebuah momentum buat kita ya, menjaga supaya Presiden Jokowi tetap serius dengan tuntutan-tuntutan ini. Nah, itu yang perlu kita ini. Jangan sampai kemudian sebenarnya Presiden serius nggak sih? Nah, itu kan sekarang pertanyaan kita. Tapi terlepas dari pertanyaan kita, ada baiknya kita terus mengawal. Jangan sampai kemudian ini tereduksi, karena sudah ada naga-naganya tereduksi kan. Sekarang ini Menkominfo sudah mengatakan, sudah menyampaikan akan membuat juknis, akan membuat petunjuk pelaksanaan terkait dengan Undang-Undang ITE. Artinya Undang-Undang ITE-nya masih ada, hanya diturunkan dalam bentuk juknisnya. Yang kita mau kan bukan itu. Pasal-pasal bermasalah, pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE itu dihapus. Itu tuntutan kita kan. Bukan kemudian pasalnya masih ada, terus ada juknis-juknisnya. Nah, ini kan juknis ini kan posisinya nggak begitu kuat gitu. Dibanding kita harus merevisi undang-undangnya. Gitu sih Mbak Vika sebenarnya ya, yang harus kita kawal sekarang. Mumpung lagi ya hangat-hangatnya lah kira-kira. Bentar, tetap di spesial dialog bersama calon Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Kita komplit ya. Benerin itu audionya Mbak Vika. Udah meeting dari jam berapa itu Mbak?
Nah, kita kembali lagi di spesial dialog bersama calon Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Mas Sasmito Madrim dan Mas Revo Lusiriza. Halo, Mas. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Oke, tadi sudah break sebentar ya. Kita boleh lanjut langsung? Iya, Mbak. Oke. Saya mau bertanya dengan Mas Revo. Soal Omnibus Law. Kabarnya ada beberapa pasal yang dinilai merugikan bagi pers dan menjadi concern untuk AJI. Apa aja itu, Mas? Yang paling menjadi concern ya pasal itu, Mbak. Pasal apa namanya? Ketenagakerjaan. Itu yang menjadi concern paling utama gitu ya. Karena memang ada beberapa pasal yang tidak lebih baik ya, atau bisa dikatakan lebih buruk dibanding undang-undang sebelumnya. Nah, ini yang kemudian membuat kita bereaksi kan pada waktu itu. Misalnya tentang pesangon, kalau misalkan terjadi PHK, itu angkanya lebih kecil dibanding angka sebelumnya. Kemudian bagaimana proses PHK itu sendiri dilakukan, itu juga menjadi concern di kita. Dan terakhir kan, dan selain itu kan, selain ketenagakerjaan ada juga yang beberapa concern kita terkait dengan undang-undang penyiaran. Nah, sekarang memang problemnya adalah semuanya sudah diketok palu, itu kan, semuanya sudah setuju, proses legislasi berjalan, sudah selesai gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kalau misalkan kita mau, mari kita sama-sama mengajukan judicial review misalnya. Dan yang kedua adalah mengawal RPP-nya. Peraturannya, karena banyak peraturan-peraturan di aturan-aturan di Omnibus Law itu yang masih menjadi aturan payung gitu ya, belum pada aturan-aturan teknisnya. Nah, ini yang proses-proses seperti itu yang harus kita kawal sekarang, Mbak Vika. Oke. Lalu kira-kira nih Mas Sasmito, apa yang akan dilakukan AJI sebagai organisasi jurnalis dalam menghadapi disrupsi digital? Ya, Mbak Vika, disrupsi digital ini kan sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Bahkan di isu ketenagakerjaan kita sudah mulai berhadapan dengan robot-robot penulis berita gitu. Jadi memang mau nggak mau disrupsi digital ini harus kita carikan jalan keluarnya karena dia berhadapan langsung dengan pers gitu ya secara nasional. Satu sisi untuk di isu-isu ketenagakerjaan tentu kita berharap sih teman-teman mulai ini kita mendorong teman-teman di nasional maupun di daerah di perusahaan-perusahaan media untuk mendirikan serikat-serikat pekerja karena disrupsi digital dampak yang sudah kita rasakan salah satunya adalah di isu ketenagakerjaan gitu ya, mulai terjadi PHK karena kerja-kerjanya digantikan oleh robot dan sebagainya, terus kemudian memasuki era pandemi ini kemudian lebih parah lagi gitu. Jadi yang pertama kita berharap teman-teman mendirikan serikat pekerja di perusahaan masing-masing karena serikat pekerja ini tidak hanya baik untuk pekerja tapi bagi perusahaan media juga dapat Nah, suara saya double ya? Enggak, Mas, terdengar jelas. Oke. Nah, serikat pekerja media ini baik bagi pekerja maupun perusahaan media gitu. Jadi bagi pekerja dia bisa menjadi wadah gitu ya, supaya bisa berdiri sejajar dengan manajemen perusahaan. Nah, bagi perusahaan juga ketika ada serikat pekerja media di perusahaannya, itu akan membuat hubungan antara pekerja dengan perusahaan itu bisa diselesaikan di level perusahaan gitu. Ada beberapa contoh misalkan ketika kasus PHK di perusahaan media itu keluar, nah ini akan membuat ketidakpercayaan publik ke perusahaan media. Nah ini kan dampaknya akan banyak gitu ya. Salah satunya misalkan soal iklan gitu. Orang jadi tidak mau beriklan karena dipandang medianya tidak bisa dipercaya, tidak memberikan upaya yang layak bagi pekerjanya. Nah, ketika tidak ada saluran itu, potensi ketidakpercayaan publik itu akan muncul karena
informasinya menyebar begitu saja. Tapi kalau ada serikat pekerja, manajemen bisa berunding dengan pekerja, terus kemudian diselesaikan dengan cara yang baik-baik gitu ya. Nah, yang kedua tentu Aji juga selama ini memang terus meningkatkan skill profesionalisme teman-teman, terutama bagi anggota dan non anggota juga sebenarnya, ya supaya kita terus bisa tetap beradaptasi gitu ya. Perkembangan digital ini kan tidak selalu bisa dipandang sebagai hal yang negatif gitu ya. Salah satu yang positif itu misalkan tentang mobile journalism gitu ya. Kalau teman-teman mungkin dulu mendirikan perusahaan media itu butuh modal yang sangat besar sekali gitu. Butuh kapital mungkin untuk seperti di perusahaannya Mas Revo ya triliunan mungkin ya Mas ya. Tapi kalau sekarang kan dengan HP saja sebenarnya kita sudah bisa produksi konten dalam bentuk video gitu ya. Atau yang sekarang kita lebih kenal sebagai mobile journalism gitu. Jadi ini juga akan memudahkan kerja-kerja teman-teman di luar tadi dampak-dampak misalkan kita bersaing dengan robot, terus kemudian ada dampak tenaga kerjaan dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain sebenarnya kita juga bisa mengambil keuntungan salah satunya misalkan dengan mobile journalism tadi. Kita ongkos produksinya lebih murah gitulah di era digital ini. Nah, mungkin kalau menurut Mas Sasmito nih, strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kebebasan pers dan kode etik di tengah bisnis media yang saat ini sedang terpuruk, khususnya dalam hal pandemi COVID dan disrupsi digital? Ya, Mbak Vika, kita obrolan tentang diskusi soal bisnis media ini kan sangat jarang sekali dilakukan teman-teman gitu ya. Bahkan obrolan ini baru intens mungkin dalam 1-2 tahun terakhir di Dewan Pers, kemudian dibentuk tim keberlanjutan media yang Aji di dalamnya termasuk juga Mas Manan yang mewakili Aji. Jadi memang diskusi-diskusi ini perlu diperbanyak lagi gitu. Dalam artian kita mencari model-model bisnis kira-kira yang tepat seperti apa gitu ya. Nah, di awal memang saya sampaikan kalau menurut surveinya yang terbaru kepercayaan terhadap media itu meningkat gitu. Tapi secara kualitas gitu ya, ketika ngobrol dengan teman-teman, misalkan kemarin Aji membuat diskusi itu dengan For Bali, dengan YLBHI, itu memang ada kritik teman-teman media gitu. Karena media dianggap kurang mewakili kepentingan mereka. Nah ini salah satunya yang perlu menjadi perhatian kita memang ke depan gitu ya, ketika kue iklan sedang menurun, kepercayaan terhadap publik ini yang perlu dijaga gitu ya. Salah satu yang bisa dikembangkan model bisnisnya adalah model bisnis berlangganan yang sudah dilakukan oleh beberapa media, misalkan Kompas, Tempo, Jakarta Post sempat mencoba tapi tidak begitu berhasil. Tapi ketika melihat Kompas dan Tempo itu sudah mulai lumayan. Nah ini yang perlu dijaga sebenarnya. Jadi ketika kue iklannya menurun karena pandemi dan disrupsi digital tadi, ya kita bisa kembali lagi nih ke era dulu gitu, jualan berita, salah satunya dengan merawat publik tadi, pembaca, pendengar, penonton kita gitu ya, lebih banyak berinteraksi dengan mereka. Salah satunya ya tentu dengan menjaga independensi, dengan menjaga dengan menaati kode etik dan sebagainya. Jadi saya pikir banyak model-model bisnis yang mungkin bisa kita gali di luar mengandalkan iklan gitu ya, baik dari iklan swasta ataupun pemerintah. Salah satunya yang sudah berjalan sebenarnya model bisnis berbayar dengan mengandalkan langganan seperti Kompas ID dan Tempo, itu bisa dilakukan sebenarnya. Dan bahkan di beberapa media gitu saya mendengar ada yang sampai emang karena supaya ingin menjaga kepercayaan masyarakat gitu ya,
itu mereka menolak iklan. Jadi mereka benar-benar hidupnya dari pembaca atau komunitasnya sendiri gitu. Oh, itu luar biasa tuh, Mas. Dan saya juga ini Mbak Vika sempat bikin riset kecil-kecilan lah ya. Sempat bikin riset kecil-kecilan karena saya kebetulan juga ada rencana gitu waktu itu dengan almarhum Anca waktu itu pengen buat media. Saya bikin riset kecil-kecilan, bertanya ke sekitar 75 orang. Itu hampir sebagian besar mereka gitu ya ketika ditanya mau tidak membayar gitu ya, membayar untuk mendapatkan informasi berita gitu ya. Itu 60,3% mereka menjawab mau membayar berita gitu. Terus kemudian kisarannya berapa kira-kira mereka mau membayar berita? Ini kisarannya paling banyak memang masih di 1.000 sampai 5.000. Tapi ada juga yang sudah mau di sekitar 14% itu mau membayar 10 sampai 15.000. Dan yang di kisaran 20.000 sampai 50.000 di 22%. Dan yang mau membayar di atas 50.000 itu ada 28%, Mbak Vika. Jadi artinya kalau media ingin menjajaki model bisnis yang dengan cara berbayar, itu masih sangat memungkinkan sih kalau berdasarkan hasil riset kecil-kecilan ini tadi ya, terus kemudian yang sudah dilakukan Tempo, terus kemudian Kompas ID, ditambah lagi kepercayaan publik terhadap media yang sedang meningkat. Nah ini mungkin layak dicoba sih di luar pendapatan iklan. Boleh dicoba nanti idenya ya, Mas ya. Sangat layak. Saya beralih ke Mas Revo nih. Mas Revo, saya mau tanya, bagaimana sih menjaga konsistensi, khususnya dalam hal kode perilaku, atas segala kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan dalam organisasi AJI? Ya, kode perilaku itu harusnya sudah ada di dalam darah kita sih, Mbak, sebenarnya ya, harusnya gitu. Kalau misalkan kita sadar bahwa kita begini nih, yang harus kita sadari bersama adalah bisnis media ini sebenarnya adalah bisnis kredibilitas. Gitu ya. Nah, menjaga kredibilitas itu nggak ada kata lain, harus kita taat etik, taat kode perilaku. Nah, kalau misalkan kawan-kawan AJI, kita semua itu sudah sadar betul bahwa apa yang kita ingin capai sebenarnya ya, itu adalah kredibilitas, maka taatilah kode etik dan kode perilaku itu. Karena dalam kita ini kan sekali lancung ke ujian kan seumur hidup kita sudah nggak dipercaya gitu ya, kan susahlah kita mengembalikan kepercayaan publik gitu. Ketika misalkan ada yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa kesalahan itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi ketika kita kemudian melakukan sebuah kesalahan, itu bagaimanapun tetap akan berat untuk mengembalikan kepercayaan itu tadi. Cap bahwa kita pernah salah itu akan terus teringat gitu. Kalau misalkan Mbak Vika, mungkin beberapa kawan-kawan ingat gitu ya. Dulu ada satu stasiun televisi yang mengatakan mau menyebut nama stasiunnya kemudian menjadi nama bis gitu kan waktu itu sempat ya. Itu kan kesalahan itu sampai sekarang masih tercatat gitu. Masih teringat lah gitu. Kita semua masih ingat itu dan jadi joke gitu, misalnya. Di beberapa pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan hoax busting gitu. Ketika kita pelatihan perang melawan mis dan disinformasi misalnya, ada stasiun televisi yang melakukan kesalahan dalam pemberitaan, itu akan diputar terus. Apalagi kita tahu bahwa apa yang beredar dalam dunia maya, sekali masuk ke dunia maya itu akan selamanya akan ada di situ gitu kan. Jadi sebisa mungkin memang sebaiknya kita ini menjaga supaya tidak sampai terjadi kesalahan. Walaupun ya memang kesalahan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan itulah gimana kita bisa menghindari sebuah kesalahan. Ya taatilah etik, taatilah kode perilaku. Gitu Mbak Vika. Oke. Jadi tadi bincang-bincangnya dengan dua calon ketua umum Aliansi Jurnalis Independen. Nah, Mas Revo dan Mas Tasvito, ada yang memberikan pertanyaan dari teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini melalui direct messenger.
Dan saya harap itu dijawab oleh keduanya. Boleh ya, kita boleh nanya ya? Boleh, Mbak. Boleh. Nah, ini pertanyaannya untuk kedua narasumber. Dari Adi Riang Hepat di Kupang, apa yang akan dilakukan untuk menjaga dan melindungi kontributor? Karena selama ini kontributor masih jauh dari perhatian dan jamahan kehidupan yang layak dan nyaman. Mungkin boleh Mas Sasmito dulu. Ya, Mas Adi, terima kasih. Mas Adi dari Kupang. Teman Aji ya, Aji Kupang ya. Ya, untuk teman-teman kontributor ini memang saya sendiri ya kontributor sebenarnya, kontributor atau stringer gitu ya kalau di Voice of America. Jadi kalau saya gitu di VOA itu memang ada perjanjian kerjanya Mas Adi, ada perjanjian kerjanya, misalkan nilai beritanya berapa, apa yang didapatkan itu ada gitu ya. Termasuk hak dan kewajibannya, misalkan soal kode perilaku, misalkan di medsos boleh berpendapat tapi harus yang sama kayak menulis berita gitu ya, berimbang dan tidak tendensius dan sebagainya gitu. Nah, yang ingin kita lakukan sebenarnya, Aji kan sudah beberapa kali mendorong untuk membuat serikat pekerja lintas media gitu ya, karena kontributor agak susah membuat serikat pekerja di perusahaan media. Kita sudah pernah mencoba sebenarnya mendorong di pembentukan serikat pekerja lintas media, tapi memang tantangannya terakhir itu tidak serikat pekerja lintas media ini sulit ketika harus mewakili atau beracara di pengadilan gitu ya, ketika ada sengketa hubungan industrial gitu. Nah, yang ingin kita dorong sebenarnya kita ingin membuat ini Mas Adi perjanjian kerja, contoh perjanjian kerja yang baik gitu ya. Di level nasional itu seperti apa? Misalkan contoh-contohnya itu ketika teman-teman membuat perjanjian kerja antara perusahaan media, teman-teman kontributor ini, misalkan per beritanya berapa, terus kemudian ketika liputan dia mendapatkan asuransi baik kesehatan terus ataupun keselamatan itu disebutkan. Nah, itu nanti kita akan coba susun. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh yang baik gitu. Kemudian ada standar nasional, kira-kira kalau misalkan kontributor media online satu beritanya misalkan 100.000 gitu ya. Untuk yang televisi satu video misalkan 350 atau 500.000, untuk yang radio misalkan dia 100.000 gitu. Nah, seperti itu Mas Adi. Jadi kita akan coba buatkan pedomannya atau contoh perjanjian kerja yang baik gitu ya antara kontributor dengan perusahaan media gitu. Ini sebenarnya isunya udah bukan kontributor lagi sih Mas Adi. Kalau ngomongin era sekarang isunya itu udah UGC ya, atau user generated content atau pembuat konten gitu. Itu posisinya sangat lemah lagi. Jadi ketika ada kasus kadang-kadang sudah dianggap bukan jurnalis lagi. Perusahaan medianya tidak mau mengakui. Nah, ini mungkin yang akan kita tulis juga nanti di contoh-contoh perjanjian kerja tadi. Oke, terima kasih Mas Sasmito. Nah, Mas Revo, dengan pertanyaan yang sama, boleh tolong dijawabnya? Singkat, Mas. Ya, Mbak Vika, Mas Adi, Kakak Adi, apa kabar? Lama kita sejak pandemi nggak ketemu. Terakhir kali ketemu di Kupang gitu. Ya, Mbak Vika dan kawan-kawan, sebenarnya isu kontributor ini adalah PR lama gitu ya, buat organisasi kita. Gitu. Isu ini ya sejak lama lah kita berhadapan dengan isu bagaimana kita mensejahterakan kawan-kawan kontributor. Gitu. Apa yang tadi disampaikan oleh Bung Sasmito itu oke, gitu ya. Tapi nanti
ujungnya akan bagaimana kemudian perusahaan itu punya goodwill gitu ya, terkait dengan nasib kontributor, freelancer atau stringernya gitu. Di beberapa perusahaan saya lihat sudah punya skema yang sangat baik terkait dengan kontributornya. Bahkan pendapatan kontributornya itu sudah bahkan lebih tinggi dibanding karyawan organiknya. Walaupun dalam beberapa hal misalnya karena sifatnya adalah lepas ya, artinya secara ikatan kontrak, bukan ikatan kontrak, artinya mungkin kalau yang satu gaji tetap sehingga punya kepastian, sementara kontributor kan tidak, seperti itu. Di beberapa perusahaan sebenarnya sudah cukup oke kalau saya lihat, tapi sayangnya banyak sekali yang tidak oke gitu ya. Nah, ini menjadi concern juga. Saya sebenarnya begini Mbak Vika, terus terang sebenarnya saya kan belum mendeklarasikan diri sebagai calon ketum gitu ya. Masih deklarasinya belum sampai hari ini. Jadi kalau dibilang cak ketum bukan sih, masih bakal calon ketum kira-kira gitu. Tapi yang terpikir kalau misalkan nanti ya saya jadi deklarasi gitu untuk bagaimana penyelesaian kontributor. AJI Indonesia sebaiknya memiliki satu bidang khusus yang akan menangani kawan-kawan kontributor. Jadi mandat ADART itu jelas ada beberapa bidang yang harus ada gitu ya, misalnya